Ulala, 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 ulala. PP ke Palembang hanya untuk ketemu Melvina, biar besok mau datang di persidangan. Aduh Tante Judol, Tante itu sebenarnya karyawannya si RG atau temannya si Tante? Katanya Tante itu adalah Besti. Kok Besti mau? Harus nyamperin gitu Tante. Tante ini udah cocok berkebun singkong deh Tante. Atau Tante berkebun jagung. Ya, udah cocok banget daripada Tante ngurusin itu skincare orang. Ya, Tante kayaknya paling seneng banget itu harus pergi ke sana, pergi ke sini katanya wanita karir. Kok jadi jungus sih? Ternyata setelah gue ngikutin kasusnya Nick Mir dengan Reza Gladys beberapa hari belakangan ini, seru juga ya. Ya lumayan lah buat hiburan gue gitu ya. Apalagi kemarin Nick Mir menjadi saksi Mail, di mana terdakwa menjadi saksi terdakwa. Itu momen yang buat gue pasti paling seru banget. Dimana nggak seru, pasti kan mereka berdua ini akan saling menyelamatkan dirinya masing-masing dan ujungnya akan saling menyerang atau saling menjatuhkan satu sama lain. Dan gue pengen membahas beberapa poin ya. Pertama, di sidang kemarin, Mail asistennya si Nick Mir ini yang juga sebagai terdakwa mengakui bahwa dia itu meneruskan pesan ancaman dari Nick Mir untuk Reza Gladys yang isinya bisa hancur kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter, gue jamin. Itu ada barang buktinya ya di persidangan. Lalu yang kedua, JPU juga membacakan komunikasi atau chat pribadi antara Nick Mir dengan dokter Oki, di mana ada tuh Nick Mir bilang bersyukur atas kesepakatan menghasilkan 4 liter. 4 liter ini diduga adalah 4M yang akhirnya Nick Mir juga mengatakan bisa bayar sisa KPR akhirnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya isi chatnya. Nah dengan adanya pembuktian ini gue menyimpulkan bahwa memang Nick Mir ini bekerja sama dengan Mail untuk memeras Reza Gladys. Karena nominal yang diberikan ini kan memang berdasarkan komunikasi antara Mail dengan Nick Mir sendiri gitu ya. Tapi yang kesiannya ini buat gua ya si Mail, dari 4 miliar Mail cuma dapat 30 juta. Nah Mail gimana nih, lu mau tetap membela Nick Mir di kesaksian atau lu mau menyelamatkan diri? Kalau gue sih saran gue Mail, udahlah lu bicara apa adanya, jangan membela Nick Mir, tapi lu selamatkan diri lu gitu ya. Karena kan gue paham lah ya, lu itu hanya kerja sebagai asisten, pasti sebisa mungkin patuh terhadap bosnya sendiri. Terus yang ketiga, Nick Mir sempat mengatakan bahwa 4M itu bukan pemerasan, tapi kontrak kerja dengan Reza Gladys. Nah Nick Mir, sekarang gue mau balik tanya sama lu, kalau memang 4M itu lu bilang adalah kontrak kerja dengan Reza Gladys, nah lu berikan dong bukti MOU-nya di persidangan. Karena kan nggak mungkin dong dengan nominal yang cukup fantastis 4 miliar masa nggak ada MOU-nya. Nah lu buktikan di persidangan kalau memang itu adalah sebuah kontrak kerja. Jadi biar clear ya Nick Mir ya, jangan cuma ngomong tanpa bukti. Ya gitu aja sih. Dan satu lagi, yang Nick Mir ngehina Reza Gladys miskin, ternyata endorse-nya dia itu juga yang 10 juta ada. Dan ternyata Nick Mir itu nggak sekaya yang kita bayangkan ya, kayak ama bacot sih. Emang gue akuin kalau si Nick Mir. Oh, aku baru paham mengapa kemarin persidangan itu terdakwa Nikita Mirzani ini bisa sikapnya itu adem, bisa tenang, nggak marah-marah, nggak kayak mana, nggak ribut begitu ya. Ternyata di akhir persidangan dia, terdakwa Nikita Mirzani ini mengajukan yang namanya surat penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Nah, perlu kalian ketahui guys bahwasanya surat penangguhan penahanan yang disampaikan oleh seorang terdakwa di persidangan gitu ya, itu membutuhkan pertimbangan dari banyak pihak kejaksaan maupun pihak dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Nah, nanti kita lihat nih, apakah pihak jaksa penuntut umum dan pihak dari majelis hakim mempertimbangkan surat penangguhan penahanannya si terdakwa Nikita Mirzani ini. Mengingat selama ini seperti apa sikap dari si terdakwa ini kepada jaksa penuntut umum maupun sikap si terdakwa ini kepada hakim yang mulia.
Dan publik pun berharap agar pihak kejaksaan maupun pihak hakim tidak mempertimbangkan surat penangguhan penahanan dari si terdakwa Nikita Mirzani ini. Jujur, saya sebenarnya bingung kenapa banyak netizen yang memanggil terdakwa dengan sebutan Nicky Bull. Dan yang kedua, ketika saya nonton persidangan kemarin, saya sedikit banyak agak mulai mengerti, oh ternyata begini. Gimana menurut kalian? Coba kalian dengarkan sedikit potongan dari persidangan yang kemarin. Pada di live TikTok itu bilang Reza Begeng, dokter penipu. Itu setelah saya dilaporkan di bulan Februari. Bulan apa itu? Februari. Itu berarti setelah dilaporkan. Sebelum dilaporkan sudah Tidak ada. ada. Tidak ada. Saya hanya sekali live aja memperlihatkan skincare dia yang berbahaya ini. Saya dilaporkan. Bulan Oktober. Di bulan Oktober itu saya hanya memposting itu saja. Nah, karena kita semua adalah saksi daripada huru-hara antara si terdakwa dan juga korban Reza Gladys, maka kita semua tahu dong perjalanan mereka ya. Jadi saya iseng-iseng aja cari di TikTok, barangkali ketemu ya jejak digital sebelum terdakwa dilaporkan tapi sudah mengata-ngatai korban. Karena tahu Reza Gladys, jangan dibeli. Makanya jangan dibeli. Dia gelar dokter tapi dia tipu. Nah, ternyata ada tuh rekaman dari netizen juga. Nah, inget ya, ini adalah rekaman netizen yang disebarkan lagi, jadi dibagikan kembali. Berarti si terdakwa pada waktu dia live mengatakan kalau si korban adalah dokter penipu, itu berarti sebelum tanggal yang diposting ulang oleh netizen tersebut. Kalian lihat sendiri kan tanggalnya. Sementara pengakuan terdakwa pada waktu dia menjadi saksi, ya buat terdakwa IM, dia ngakunya di bawah sumpah loh. Hati-hati, itu bisa jadi keterangan palsu. Jadi ada nggak kira-kira hubungannya pemberian nama Nicky Bull dengan diduga keterangan palsu daripada terdakwa? Ingat ya, jaksa itu sampai bertanya berkali-kali. Mereka sudah punya hasil lab forensik dari semua tayangan live yang mengata-ngatai korban. Sampai disebutkan bulan apa? Bulan Oktober. Jaksa itu hanya menanyakan kembali, mau mencocokkan dengan bukti jejak digital yang ada. Tapi disanggah oleh terdakwa. Jadi hubungannya apa nih? Nama yang diberikan netizen Nicky Bull dengan kesaksian tadi. Coba kalian komen-komen dulu lah. Jadi pada persidangan tadi itu sepertinya Nikita Mirzani tidak banyak tahu tentang negosiasi dan komunikasi yang dilakukan Mail dan Dr. Reza Gladys. Artinya di sini apakah Mail yang harus bertanggung jawab sepenuhnya karena memang tugasnya Mail mencarikan, atau ada komunikasi-komunikasi lain yang memang Nikita Mirzani tidak ucapkan. Ya, seperti contohnya Dr. Oki yang menanyakan, udah belum si Mail, seolah-olah mengepush untuk memastikan hal itu sudah terjadi apa enggak. Jadi gua nggak tahu, nanti kita lihat kesaksian daripada Mail untuk persidangan Nikita Mirzani. Siapa yang akan menyelamatkan diri atau mereka akan bicara apa adanya, begitu, simpulkan sendiri. Silahkan duduk di depan. Jadi saudara saksi ya, siapa namanya? Nikita Mirzani yang mulia. Lahir di Jakarta 17 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir D3 hubungan internasional. Terbongkar lagi guys, ini Pak netizen pendukung Nikita Mirzani mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Kemana Pak Davina, pemilik skincare itu tidak menjadi saksi kemarin, ternyata udah disamperin oleh Fitri Salhuteru. Mungkin udah ada udang dibalik bakwan ini guys. Jadi ini kasusnya suap menyuap. Kalau terus seperti ini
tidak bakal lama mereka akan banyak yang jadi tersangka. Hati-hati para musuh-musuh Nikmir.